Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Saya sendiri Sarifah Elisara sebagai moderator kelas pemateri pertama. Denny Hari Prasetyo sebagai pemateri kedua, Hafif Tri Ariski sebagai pemateri ketiga. Di sini kami akan menjelaskan tentang presentasi bisnis. Sebelum membahas pengertian presentasi bisnis, saya akan menjelaskan sedikit definisi presentasi. Presentasi ini adalah kegiatan di mana seseorang menunjukkan atau menjelaskan sesuatu kepada sekelompok orang. Jadi, presentasi bisnis adalah penyajian data, fakta, dan informasi tentang suatu produk oleh penyaji kepada pihak-pihak yang terlibat dalam forum bisnis. Bisa disimpulkan, presentasi bisnis ini adalah media di mana kita dapat mengubah pikiran kita menjadi satu set lengkap presentasi audio visual kepada orang lain. Presentasi bisnis juga mempunyai tujuan. Yang pertama, menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens. Yang kedua, menghibur audiens. Yang ketiga, menyentuh motivasi audiens. Yang keempat, memotivasi audiens untuk bertindak sesuatu. Dipersilakan untuk pemateri ketiga untuk melanjutkan materi selanjutnya. Persiapan presentasi bisnis. Dalam bidang apapun, keberhasilan dapat dicapai apabila dilakukan dengan persiapan yang baik. Begitu pula dengan presentasi bisnis. Dalam hal ini, persiapan yang diperlukan untuk presentasi bisnis mencakup penguasaan terhadap topik atau materi yang akan dipresentasikan. Penguasaan terhadap materi yang akan dipresentasikan merupakan salah satu syarat penting agar apa yang ingin disampaikan kepada audiens dapat mencapai sasaran. Ketika ketidaksiapan terhadap materi yang akan dipresentasikan bukan saja menghambat penyampaian pesan kepada audiens, tetapi juga akan memberikan citra image yang kurang baik bagi pembicara yang bersangkutan. B. Penguasaan berbagai alat bantu presentasi dengan baik. Di samping penguasaan materi yang baik, yang juga penting adalah bagaimana seorang pembicara mampu memanfaatkan berbagai alat bantu presentasi bisnis demi pencapaian tujuan yang dikehendaki. Berbagai alat bantu presentasi bisnis yang dapat digunakan antara lain whiteboard, spidol, overhead projector, transparansi, slide komputer, bagan, flipchart, kamera video, tape, televisi, klien LCD, proyektor. C. Menganalisis audiens. Agar tujuan presentasi bisnis dapat tercapai dengan baik, seorang pembicara perlu mengenal siapa sebenarnya yang menjadi audiens. Melalui pendekatan bertanya dengan menggunakan kata tanya seperti apa, di mana, kapan, mengapa, dan siapa, bagaimana. Seorang pembicara akan dapat mengidentifikasi siapa sebenarnya audiens yang dimaksud sehingga dapat melakukan berbagai persiapan antisipatif. Dan D. Menganalisis lingkungan, lokasi, atau tempat untuk presentasi. Agar presentasi bisnis yang dilakukan tersebut dapat mencapai tujuan, seorang pembicara perlu mengenal lebih dekat lingkungan, lokasi, atau tempat yang akan menganalisis lingkungan, lokasi, atau tempat untuk presentasi. Agar presentasi bisnis yang dilakukan tersebut dapat mencapai tujuan, seorang pembicara perlu mengenal lebih dekat lingkungan, lokasi, atau tempat untuk melakukan presentasi bisnis. Pemahaman terhadap lingkungan atau suasana lokasi untuk presentasi bisnis tersebut akan memberikan kemudahan kepada seorang pembicara dalam mengatur alat bantu presentasi yang sesuai dengan suasana lokasi tersebut. Misalnya, apakah lokasi yang digunakan untuk presentasi memiliki ruang yang cukup luas, bagaimana tata letak ruangan, bentuk meja dan tempat duduk yang audiens, dan lain-lain. Lanjut, alat
Bantu presentasi bisnis. 1. Papan tulis hitam dan putih yang memiliki keunggulan fleksibilitas dalam penulisannya, kemudahan dalam melakukan koreksi, dapat merangkum pendapat peserta maupun pembicara pada saat yang sama. Kelemahannya, tulisan tangan sering kali sulit dibaca. Pembicara menutupi peserta saat menulis. Pembicara tidak dapat menulis dan berbicara pada saat yang sama. Tersedia papan tulis yang sangat terbatas sehingga apabila sudah penuh harus dihapus dulu. Spidol yang sangat mengganggu dan sering mengaring sehingga tak dapat dimanfaatkan secara optimal. Tidak efektif untuk peserta yang berjumlah lebih dari 15 orang. Kedua, flip chart yang memiliki keunggulan fleksibilitas dalam penulisan. Pembicara dapat mempersiapkan penulisannya sebelum presentasi. Pembicara dapat merujuk catatan lembar kertas sebelumnya. Biaya relatif murah, bisa diletakkan di mana saja. Dan kelemahan, sukar dibaca karena keterbatasan tulisan tangan. Pembicara sering menutupi peserta saat menulis. Pembicara dapat menulis dan berbicara pada saat yang sama. Mutu kertas yang jelek dan kemungkinan spidol yang digunakan macet. Biasanya kertas flip chart hanya digunakan untuk sekali presentasi saja. Muncul suara berisik ketika mengganti lembar kertas. Tidak cocok untuk peserta yang lebih dari 20 orang. 3. Transparansi overhead projector yang memiliki keunggulan cepat dan murah jika menggunakan fotokopi. Dapat dibuat dengan artwork dengan kualitas tinggi, tetapi biayanya relatif mahal. Layar tetap jelas meskipun dalam ruang yang terang. Visual dapat dioperasikan secara cepat dan mudah diubah meskipun beberapa saat sebelum presentasi dilakukan. Informasi dapat ditampilkan secara progresif meskipun secara manual. Overhead projector umumnya banyak tersedia di berbagai tempat pertemuan atau pelatihan. Kelemahannya, kualitas transparansinya jelek jika teksnya ditulis dengan tangan. Umumnya hasil fotokopi adalah hitam dan putih. Pergantian secara manual sering kali mengganggu pembicara dan mengalihkan pembicaraan, menimbulkan distorsi gambar manakala OHP tidak fokus. Kipas pada OHP sering kali berisik. Transparansi sangat peka dengan bekas sidik jari dan mudah rusak. 4. Slide memiliki keunggulan slide foto warna mudah pembuatannya. Slide grafis berkualitas tinggi dapat dihasilkan oleh PC. Dapat dimungkinkan slide dengan 3D dan efek khusus lainnya. Daya tahan cukup tinggi, perlindungan dari sidik jari dan kerusakan jika disimpan dalam tempat penyimpanan yang terbuat dari kaca. Slide yang dihasilkan dari komputer dapat disimpan dalam disket. Hasil cetakannya lebih kecil dan lebih portable. Dan kelemahannya, proses produksi slide film 35 mm memerlukan waktu cukup lama, harganya relatif mahal. 5. Papan tulis elektronik yang memiliki keunggulan fleksibilitas dalam penulisan materi. Koreksi dapat dilakukan dengan mudah, mampu menampilkan tulisan pembicara dan peserta pada layar tersebut. Hasil cetakan dapat disimpan maupun diedarkan kepada peserta. Dan kelemahannya adalah tulis tangan. Peserta seringkali terhalang oleh pembicara saat menulis. Pembicara tidak dapat menulis dan berbicara pada saat bersama sehingga arus dan ritme terganggu. Hasil cetakan seringkali berkualitas rendah dan sukar dibaca jika tulisan tangannya memang jelek. Seringkali pembicara menghadapi kesulitan dalam operasionalnya. Yang keenam, video castle recorder
sangat praktis. Monitor TV dan VCR cukup banyak tersedia di perkantoran. Video dapat menambah penguasaan materi dan sekaligus hiburan. Tersedia pokok materi, subjek secara laks termasuk pelatihan, perusahaan, dan program motivasional. Dan kelemahannya adalah kualitas tampilan lebih rendah jika diproyeksikan dalam layar lebar. Perlu kecermatan dalam memilih peralatan dan jenis video yang akan digunakan. Untuk peserta yang relatif banyak, sarana video kurang efektif. Diperlukan tenaga ahli khusus untuk operator video. Dan yang 7, panel LCD proyektor yang memiliki keunggulan proyeksi data secara langsung dari PC secara real time. Proyeksi langsung memungkinkan tingkat interaktifnya sehingga semakin tinggi. Panel LCD dapat diletakkan di bagian atas dari proyektor overhead standar. Dan kelemahannya adalah panel LCD versi lama cenderung menghasilkan kualitas gambar yang jelek dan keterbatasan kualitas gambar dari proyektor overhead karena rendahnya kekuatan watt. Analisis audiens. 1. Siapa audiensnya? Analisis audiens ini berkaitan dengan kepada siapa seseorang itu berbicara. 2. Apa yang diinginkan audiens? Agar penyampaian pesan-pesan bisnis sesuai seperti yang diharapkan pembicara yang baik, perlu mengetahui apa yang diinginkan oleh audiens. Dengan memahami apa yang menjadi harapan audiens, seorang pembicara tentunya akan berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan presentasi sebaik mungkin, sehingga dapat memuaskan keinginan audiens. 3. Di mana melakukan presentasi? Bagi pembicara, pemahaman terhadap tempat presentasi dilakukan sangat penting. Pemahaman tempat presentasi akan membantu pembicara untuk menyusun strategi yang tepat. 4. Kapan melakukan presentasi? Seorang pembicara perlu memperhatikan secara seksama kapan melakukan presentasi bisnis. Dan dengan mengetahui kapan seorang harus melakukan presentasi bisnis, paling tidak dia akan mempersiapkan strategi atau trik-trik yang paling tepat untuk melakukan presentasi bisnis tersebut. 5. Mengapa melakukan presentasi? Sebelum melakukan presentasi bisnis, seorang pembicara harus mampu menjawab pertanyaan mengapa harus melakukan presentasi bisnis. 6. Bagaimana melakukan presentasi? Seorang pembicara yang satu dengan pembicara yang lain tentunya memiliki strategi presentasi bisnis yang berbeda-beda. Selain itu, perlu diperhatikan apakah presentasi bisnis memerlukan tata letak meja secara khusus untuk diskusi kelompok. Untuk pemateri kedua, dipersilakan untuk melanjutkan materi selanjutnya. Analisis bahasa tubuh, gerakan yang sering dilakukan pembicara dalam melakukan presentasi bisnis. Antara lain meliputi ekspresi wajah, senyuman, kontak mata, gerakan tangan, gerakan bahu, gerakan kepala, dan cara berdiri. Peninjauan lokasi dan percaya diri. Peninjauan lokasi diperlukan guna mengetahui secara mendalam kesiapan alat pendukung seperti penyedia sound system, LCD proyektor, overhead proyektor, dan PCR. Salah satu faktor yang menyebabkan keberhasilan presentasi bisnis adalah adanya faktor percaya diri yang kuat dari pembicara. Ketidakpercayaan diri seseorang pembicara dalam suatu presentasi bisnis diekspresikan dalam berbagai macam sikap atau perilaku. Gemetar, berbicara terputus-putus, tangan berkeringat dingin, mulut kering, terlalu banyak air liur, tersengal-sengal, tegang wajah, dan tenggorokan tersumbat. Saya sebagai pemateri 1 akan melanjutkan materi. Untuk mengatasi hal-hal tersebut, ada beberapa cara untuk mengendalikan hal-hal tersebut. 1. Gemetar. Jangan mencoba mengendalikan proses ini dengan mencengkram mimbar atau memasukkan tangan ke dalam saku, karena akan semakin memperparah.
2. Bicara terputus-putus. Segera lepaskan kontak mata dengan audiens, karena pembicara kehilangan fokus pemikiran. Ambillah nafas dalam-dalam dan hembuskan perlahan-lahan sambil melihat catatan-catatan kecil. Yang ketiga, mulut kering. Sebaiknya, sebelum melakukan presentasi, untuk meminum segelas air. Hal ini guna menghindari mulut kering dan hilangnya konsentrasi. Yang terakhir, tenggorokan tersumbat. Apabila seseorang pembicara melakukan presentasi, tiba-tiba tenggorokan terasa tersumbat. Seharusnya belajar menguap secara diam-diam sambil menundukkan kepala. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Apabila ada kata yang salah, mohonlah dimaafkan, karena manusia tak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.